lu pada nggak kasihan sama cucu gua kayak gitu kan, lu pada nggak ngertiin dia itu banyak yang ngejahatin tapi nggak bisa keluarnya dari belakang rumah satu-satu ke depan langsung hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Sherly di Diary Neng Sherly. Kumada Ramang Sadayana. Semoga kalian selalu sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini gue kedatangan narasumber yang pernah bercerita juga sebelumnya di Diary Neng Sherly. Kita langsung aja kenalan sama narasumbernya. Rangga. Iya, Kak. Rangga kan ya? Iya, Kak. Jadi dulu Rangga ini pernah kesini ya, Pernah. bercerita tentang ilmu kebal. Iya. Aduh, ilmu kebal yang bener-bener banyak banget kejadian-kejadian horornya. Dan kalian yang belum kenal sama Rangga, yang belum tahu ceritanya, langsung scroll aja ke bawah, itu ada ceritanya Bang Rangga ini. Jadi Bang Rangga ini di sini mau ceritain tentang apa nih? Saya menceritakan ini tentang membersihkan yang ada dalam tubuh saya. Oh, jadi waktu itu kan kayak mencoba nyari-nyari ilmu kebal gitu ya. Dan sekarang membersihkan Iya, gitu. saya membersihkan. Karena kan dulu kan sempat diganggu-ganggu gitu ya. Sering diganggu. Yang lucu tuh yang pas bukan lucu sih sebenarnya ya, itu serem banget pas lagi didatangin sama genderuwo itu. Iya, di belakang saya itu. Dan sekarang ada lagi nih kisah-kisah horornya nih. Masih ada. Aduh, oke, ditunggu dulu Bang Rangga. Teman-teman gimana kisah sedikit dari Bang Rangga? Langsung aja ya, saksikan. Pokoknya jangan di skip-skip, ini benar-benar kisah nyatanya banget. Dan ini perjalanan kesembuhan untuk kayak menghilangkan ilmu-ilmu kebal lah yang pernah Bang Rangga ini dapetin dari beberapa orang gitu. Bang Rangga mau dipromosiin gak nih IG-nya? Iya. Azov Rangga 09. Oh gitu. Iya. Dari mana nih? Daerah mana nih? Jakarta Utara. Nah, oke teman-teman, bagi teman-teman nih yang mau bercerita atau berbagi pengalaman horornya, langsung aja WA ke Diary Neng Sherly. Di situ sudah tercantum nomor teleponnya. Jangan berlama-lama lagi, di sini ada setan. Awalnya saya kan beli motor. Nah, jadi pas emang keluarga saya itu kalau misalnya kayak beli motor ada ritual dimandiin kembang. Iya, pernah tuh gue denger kayak gitu tuh. Pas itu kan sebelum itu pengen tuh dimandiin kembang. Nah, jadi saya itu sama keluarga saya nggak pernah nemuin, sebut aja namanya Pak Abdul ya. Pak Abdul nggak pernah nemuin dia, susah dicarinya tuh, susah. Nah, giliran itu mimpiin si Pak Abdul. Saya mimpin dia tuh bareng. Sekarang mimpin dia, besok mimpin lagi. Nah, baru kan pas itu saya pulang kerja. Nah, saya pulang kerja, baru mama saya ke belakang. Baru saya tanya kan, mau kemana mak? Bentar, mau ke Pak Abdul dulu ke belakang. Nah, saya diem kan, dia ke belakang. Baru gak lama lagi mama saya ke depan baru. Ma, ada nggak ma Pak Abdul lah, katanya. Ada Pak Abdul lah, suruh ngapain ma emang? Kata dia, kata mama, ini suruh beli ketan hitam sama kembang 7 rupa. Nah, baru habis itu kan saya anterin tuh mama saya ke pasar. Nah, udah tuh kayak beli kembang 7 rupa, ketan hitam udah kan, udah dilaksanain kan. Baru sama air botol yang gede. Nah, habis itu saya dalam melihat hati saya tuh nggak mau ikut. Nggak taunya kayak tiba-tiba tuh, pengen ikut mak. Rangga ikut ya ke belakang mau ke bapak sekalian mau nanya-nanya. Nah, yaudah ikut aja kata mama kan, ikut aja. Nah, saya ke belakang tuh cerita. Nah, baru saya kan ketok-ketok tuh ke rumah Pak Abdul. Assalamualaikum Pak. Baru saya datang, baru depan pintunya kan. Baru saya masuk, saya salim tuh. Pasti kalau keluarga saya kalau ketemu dia pasti salim kan. Dianggapnya kayak udah orang tua sendiri. Baru pas itu saya salim. Baru mama saya bilang, Pak, ini Pak, Rangga kan baru beli motor. Jadi mau dimandiin kembang biar selamat aja lah di jalan. Baru oh yaudah, emang mana itu yang ketan hitam sama kembang 7 rupa sama airnya. Baru dikasih sama saya kan. Baru kata bapak, tunggu sini aja kan. Baru dia yang ngerjain tuh kayak ritualin. Kalau lagi kan bapak datang ke depan udah
taruh aqua botol, campur tuh ketan hitamnya sama kebun sirupa udah jadi satu, jadi dibagi-bagi. Nah baru situ saya ceritakan, Pak kenapa sih Pak setiap itu Rangga tuh kayak ini aja semenjak kayak belajar ilmu kayak gitu, jadi tuh kayak dimimpin mulu tuh. Baru bapak kasih tahu, makanya kalau kayak gitu nyari guru yang benar-benar. Nah saya diem tuh, diam. Baru kata mama saya gini, udah Pak netralin aja badannya dia biar dia kerjanya enak, terus dia nggak kayak mimpi nggak jelas terus, kata mama saya. Ke Pak Abdul ini? Iya ke Pak Abdul. Berarti lo itu manggil Pak Abdul itu bapak ya? Iya bapak manggilnya. Baru kan kata si Pak Abdul, dia mah diem aja, diem sembari ketawa-tawa kan, senyum. Baru saya dipanggil sama dia, di sini madep ke belakang tuh. Saya madep sono, badan saya dibersihin sama dia semuanya kan, dari kepala sampai bawah. Baru saya ditanya sama si Pak Abdul, apa kamu ada barang-barang lagi nggak yang kamu terima selama kamu mencari ilmu itu? Baru bilang ada Pak, ada banyak di rumah. Baru mama saya langsung ini aja, langsung kayak sewot, udah ambil aja sekarang buruan kayak gitu kan. Nah jadi saya ambil, tadi niatnya saya dalam hati tuh nggak mau ambil, saya kayak masih sayang, nggak mau saya buangin kan. Baru pas itu saya ambil, baru saya ambil semuanya di kamar-kamar saya yang ada digantungin di belakang, saya ambilin semua tuh. Pas saya ambilin, saya kasih semuanya ke dia kan, saya kasih, ditaruh depannya dia, sama dia dipegang dulu. Saya diginiin sama dia, kamu tahu nggak ini gunanya apa? Saya diem, nggak tahu Pak. Baru ini tuh pelet semua katanya, ini tuh pelet semua, kamu nggak pernah tahu kan? Iya Pak saya nggak tahu, soalnya Rangga kalau itu dikasih barang nih Pak, udah jadi kayak Rangga nyari tahu sendiri, sampai Rangga tuh belum tahu, jadi kayak gue Rangga tuh nggak lepas aja Pak. Baru udah sini mana barang-barang, sama dia dilipet-lipet kan itu kan di dalam isinya ada kayak kalung pitung saya, cincin, semar mesem sama anduk yang warna hijau. Nah dikumpul jadi satu tuh, full ditekan sama dia kan, ditekan mam saya kesurupan, katanya lu pada nggak kasihan sama cucu gua kayak gitu, dia lagi nggak baik-baik aja, kata yang apa masukin ke tubuh mama saya. Baru apa mau udah tahu kali ya, teriak-teriak tengah malam, teriak-teriak kayak lu pada nggak kasihan sama cucu gua kayak gitu, dia tuh lagi pada capek, lu pada nggak ngertiin semuanya kayak gitu. Baru nggak mau lagi disadarin sama bapak udah tuh. Nah baru udah sadar, kata bapak disuruh udah nih si Rangga satu airnya buat mandiin motor, satu buat mandiin tubuh saya. Nah baru saya pulang kan, kata bapak pesennya ini apa, rumahnya dipel dulu, pintu belakang pintu depan yang di atas dibuka semua, jadi dipel, baru saya mandi. Nah kata bapak niat mandi tobat aja katanya, niat mandi tobat. Baru saya mandi, pas saya mandi sih tiba-tiba surupan. Siapanya? Sayanya surupan, kayak lu pada nggak kasihan sama cucu gua kayak gitu kan, lu pada nggak ngertiin, dia itu banyak yang jahatin tapi nggak bisa digituin. Pada kata mama saya istighfar. Saya tuh nangis terus, satu gayung, 2 gayung kayak gitu lagi kesurupan, sampai benar-benar kan udah kelar mandi. Nah saya langsung ini kan pakai handuk, saya selenderan Kak, tiba-tiba selenderan kesurupan lagi saya, kayak gitu lagi ngomong, pada kayak lucu semua, pada nggak ngertiin, lu cuma bisa pada nyalain cucu gua, lu semua kayak gitu, lu pada nggak ngertiin banget lu semua gituin mah. Nah, baru istighfar sampai semuanya pada ngedeketin saya, sama saya sama ayah saya ngedeketin, saya dipeluk-peluk. Itu kalau boleh tau, lu tau nggak itu sosok yang masuk ke badan itu siapa? Kayak ini sih, kayak leluhur gitu Kak. Dia kayak manggil saya kan cucu. Sesepuh kali ya? Iya sesepuh kan, manggilnya cucu. Nah pada deketin saya Kak, saya nangis kesurupan, dia pingsan nggak bangun. Baru dibangunin mama kan, wah bangun baru kan ada Pak Somad kan suruh buang, itu dibuang. Saya ke laut ditemenin, katanya jangan sendirian nanti saya kenapa-napa. Pas saya buang, saya pelukin aja tuh di jalan sambil motor, saya peluk aja kayak gini, kayak nggak mau pisah, gimana sih, kayak orang kayak nggak mau kehilangan lah. Nah pas sudah saya sampai laut paling pojok tuh, nah kan kata Pak Abdul niatin kalau buang yang ada di tubuh saya nggak bener, saya pengen jadi bener kan.
saya buang ke laut kan. Saya liatin saya diem sempet diem kayak gini aja. Baru saya ditolong sama ayah saya, enggak ngapain bengong. Saya langsung sadar aja, pulang baru kan saya ini lagi tuh ke Pak Abdul, baru Pak apa mandiin motornya Pak tolong, kan kayak mama saya kan walaupun bisa tapi dia kayak nggak mau gitu, dia lebih nurut sama Pak Abdul kan, lebih sering ke dia. Jadi Pak Abdul ke rumah saya tuh, dia yang mandiin motor saya, baru motor saya di ini kan dia digebrak-gebrak sama dia, gebrak, baru udah nggak apa-apa. Dia nggak lama lagi duduk di depan rumah saya kan, baru mama saya ngerasa kayak dari belakang rumah kayak yang pergi semuanya, kayak makhluk halus gitu. Jadi mungkin sosok-sosok yang ada yang di benda rumah saya, lu. iya benda saya tuh. Iya, yang ada di benda itu kan, Iya. benda mistis itu Iya. pada hilang lah tuh. Iya, dia jadi kata mama saya itu satu-satu keluarnya dari belakang rumah, satu depan langsung hilang. Banyak nggak sih sosoknya? Banyak kata mama saya. Kata mama juga, lu udah belum tergila lu, kata dia. Lu masih muda aja udah begini lu. Apalagi nanti kayak udah dewasa lu. Untungnya sadar dari sekarang Iya, ya. untungnya kayak dalam diri saya tuh kayak udahlah, gue capek main film gue mau bagian orang tuanya. Pas itu udah emang dasarnya kayak ini Kak, motor itu tuh emang dasar motor itu tuh yang bikin saya alhamdulillah sih kayak sembuh. Sebenarnya mungkin bukan karena motornya Iya ya, sih, benar. karena udah ada dorongan Iya, ya kan untuk benar. menjadi lebih baik lah gitu. Iya. Nah setelah itu gimana? Itu ini saya kayak Pak Abdul kayak dia berbagi cerita ilmunya dia. Terus kayak saya juga sempet udah enggak, kata dia, jangan banyak gitu kan, kasihan badan kamu masih muda. Terus udah kamu fokus sebagai orang tua aja, kan sekarang udah ini udah bapak beresin, saya sama bapak Abdul beresin. Udah enggak, jangan aneh-aneh lagi. Mama saya juga ngomong udah jangan aneh, kan udah netralin badannya, udah nggak usah, kalau misalkan ada yang ngajak kayak gitu lagi jangan mau. Saya tetep kok, yang namanya saya masih penasaran di jiwanya, saya tetep saya lakuin lagi kok. Apanya tuh? Saya barang-barang saya ini lagi, saya minta teman-teman saya kan, teman saya ada tuh, saya minta. Akhirnya saya kembali lagi kayak gitu, dibersihin ngomong kayak gitu, udah dibilang tuh, lu jangan susah sih jadi anak, dibilangin begitu kan. Udah lu cukup sholat 5 waktu aja, mau puasa Senin Kemis, pasti juga lu tahu nanti lu ke depannya gimana. Saya udah tempat mau jalanin Kak, tapi kayak gimana ya, kayak godaan tuh susah banget. Kalau nginin godaan tuh susah banget Kak, kayak ada aja. Makanya saya bingung kan, saya disitu kayak sempat bengongnya gimana gitu. Sedangkan diri saya kayak lagi nggak baik-baik aja Kak, lagi kayak saya tuh pikiran saya kemana-mana Kak, kayak orang gila gitu, kayak udah kebanyakan. Gimana sih kalau orang Iya, masih kebanyakan? terpengaruh sih sama Iya. sosok-sosok yang pernah lo ambilin kan. Iya, saya aja makanya bingung, saya harus gimana gitu. Kalau setiap saya ke kamar nih Kak, saya bengong aja, diem mikirin yang nggak jelas, nggak tahu, kayak benar-benar kayak udah gila. Yang untungnya saya kayak alhamdulillah sih kayak dijamin sama orang tua saya gitu, ditamengin. Jadi kayak yang sesuatu yang hal yang nggak baik pasti ini Kak, kayak ditampung. Makanya saya sebenarnya dengan orang tua saya itu saya bersyukur banget Kak, kayak dia ngasih tahu. Tapi kalau misalnya nggak ada dia, saya bisa nggak tahu udah jadi apa Kak. Kalau nggak ada dia, untungnya dia walaupun dia cerewet tapi dia kayak sayang banget sama saya, ngasih tahu jangan kayak gitu, enggak, dia cukup sholat aja 5 waktu sama puasa Senin Kemis gitu. Dia juga kayak nangis tuh dia. Kalau saya kan kadang-kadang sudah dibilangin gara-gara itu sih efek kayak itu Kak, gitu. Jadi saya orang tua kadang saya juga ya banyak bersyukur lah punya orang tua yang bisa ngejagain saya. Nah, jadi kan lu sempet tobat nih. Iya. Sempet tobat tapi balik lagi tuh Iya. ke arah yang ya ilmu-ilmu hitam. Iya benar Kak. Karena sering orang tua lu juga nasehatin lu, akhirnya lu gimana tuh setelah itu? Ya saya dengar omongan orang tua saya, udah saya ikutin ya. Dibersihin lagi sama orang tua saya ke Pak Abdul kan, dibersihin lagi. Udah tetep aja kalau misalkan berapa bulan atau berapa minggu nih, udah saya balik lagi. Emang saya dasar gimana sih Kak, masih saya penasaran gitu Kak. Saya pengen kayak ini, saya pengen punya kayak gitu, tapi saya pengen ngebantu orang-orang yang ini Kak, kayak sedang
kayak kesurupan atau apa ngobatin orang, saya pengen kayak gitu Kak, niat saya. Tapi kayak orang tua saya itu kayak, udah lu ngurus kayak gitu, lu ngapain sih, itu buat apa, kata orang tua. Ya kan mas, sebagai anak laki-laki kan emang harus wajibnya kayak gini mah. Maksudnya bukan wajib karena apa, ya kita sering membantu orang ya kan, itu kan bagus membantu orang. Iya gue tahu kata dia, tapi lu begini gunanya buat apa, kata dia. Lu masih muda kata dia, kayak sayang sama badan lu, abis badan gitu kata dia, sampai begini kan. Gue tahu lu tuh tiap malam Jumat lu mandiin kan, kalau nggak lu mandiin lu pusing kepala lu. Dia tiba-tiba nembak kayak gitu. Barang-barangnya masih ada Kayak pas itu, pas belum dibuang tuh kok, kan udah dibuang. Ya udah, jadi kayak ya udahlah, saya lillahi ta'ala aja lah sekarang mah, ikutin apa kata orang tua. Udah, kalau mau kemana-mana udah baca sholawat aja, kata dia gitu. Jadi setelah lo buang itu masih ada kejadian-kejadian aneh nggak? Masih sih. Apa yang paling menyeramkan gitu? Saya kayak mimpinya ini, di kejar-kejar ular. Jadi kayak setiap ada yang mau ngalangin saya, dimakan sama ular itu. Saya nggak tahu tuh Pak. Saya nggak tahu itu arti mimpinya apa. Makanya saya bingung, masih nyari-nyari, masih bertanya-tanya gitu, arti mimpi saya itu apa. Tapi belum ada yang bisa jawab. Nggak nanya ke Pak Abdul? Belum sempet. Namanya kan kayak dia tuh kalau lagi dibutuhin tuh susah, kalau nggak ketemu orang itu. Sekali kita nggak butuh, dia ada mulu Pak Abdul tuh. Makanya bingung di situ, kalau ada apa-apa susah jadinya. Ya paling kayak mama yang ngasih tahu begitu. Nah sekarang nih masih ada nggak barang-barangnya? Udah nggak ada Kak. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Berarti sekarang udah kembali ke jalan yang benar lagi. Iya benar Kak. Gitu. Memang sih agak susah sih ya. Iya. Karena kan udah lama banget ya lo terpengaruh sama hal-hal seperti dari itu. Dari masih sekolah itu kayak gitu, mencari ilmu begitu. Sebenarnya niat lo baik ya. Iya, niatnya Dia baik. tuh pengen ngebantu orang Iya, gitu. Cuma bantuin. mungkin pembelajarannya sih yang beda ya, atau Iya. mungkin yang kurang bagus ya. Iya. Dengan dengan mungkin mereka ngasih ke elunya tuh ilmu-ilmu yang kurang baik gitu. Iya benar Kak. Ya, terus juga kayak orang tua saya juga kayak gimana? Udah sih lu buat apa begitu Bang? Ya kan namanya saya pengen gitu ya, pengen ngebantu orang. Tapi kayak orang tua saya itu kayak nggak setuju kan kalau saya begitu. Makanya dia walaupun dia diem tapi dia mantau saya. Dia secara diem-diem nih kayak terampalan ngebersihin gitu. Jadi tanpa saya sadar lah, dia diem-diem tuh orang tua saya diem-diem, dia nyembuhin saya. Tiba-tiba ya jadi kayak ngeberpikiran kayak nggak jelas gitu Kak. Kan kalau semenjak saya pas megang-megang bareng gitu, saya pikirannya juga kayak aneh lah, kemana-mana nggak tahu. Saya banyakan bengong, terus dikit-dikit pusing Kak kalau gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah enggak sih. Alhamdulillah sekarang udah enggak. Ya mungkin orang tua kan nggak mengizinkan lo punya ilmu-ilmu kayak gitu ya, dampak ke elunya. Iya. Ya kan, yang kurang baik kan gitu. Dan lu juga punya barang-barang yang memang seharusnya belum lu punya gitu. Iya. Dengan usia lu yang masih kecil gitu. Bukan kecil sih ya, maksudnya belum bisa lah gitu. Iya. Dengan umur lu masih kayak gini. Jadi emang agak susah juga gitu. Iya. Nah, setelah kejadian yang lo alamin dengan lo bertobat, balik lagi, tobat lagi, ya kan? Lo masih pernah nggak sih diganggu-ganggu gitu sama sosok-sosok yang dikatakan setan lah gitu? Sering kayak gitu. Saya kayak waktu kayak saya lagi tuh pergi ke mana ya? Pergilah saya di jalan. Kayak ada yang nyuruhin saya, kayak sweet. Saya nengok nggak ada. Saya jalan, ada yang lempar ini batu. Apa saya nengok lagi, buset. Sampai itu kayak hitam semua, kayak genderuwo gitu model. Saya diem aja ya. Ya namanya saya sering lihat begitu kan, jadi saya ya udah cepet tahu aja, jalan aja kan, istilahnya kayak gua nggak ganggu lu, masa lu ganggu gua kan. Saya udah biarin aja lah. Gitu. Jadi meskipun sekarang sudah tobat, terus udah benar-benar hilang lah sama magic yang kurang bagus itu, tetap ya gangguan-gangguan itu masih ada. Masih ada, iya. Kadang saya mimpinya bisa terbang. Terbang Kak, mimpi saya terbang. Terus kayak misalkan nih, orang mau jahatin saya tuh ngilang. Saya bisa hilang.
mimpinya sering banget begitu. Mimpi saya ngilang bukan sekali 2 kali, sering. Misalkan kayak berapa orang nih mau jahatin saya, udah saya kayak diem aja, ngilang. Jadi kayak orang yang jahatin saya itu lewat nggak kelihatan, padahal saya di sini di sampingnya dia nggak kelihatan, ngilang. Sering banget mimpi gitu. Mungkin dari sosok sesepuh juga kali ya yang ngejagain lo. Kayaknya kok kayak orang ngejar-ngejar saya nih. Jadi saya cuma lompat doang, lompat begini, terbang langsung, kayak turunnya ntar di mana, kayak gitu. Sering banget saya mimpi kayak gitu. Wah, benar-benar ya. Memang kalau udah yang udah pernah nih mempunyai ilmu-ilmu yang black magic kayak gitu, itu susah banget untuk hilangnya. Itu yang melihat sosok-sosok yang menyeramkan itu kayaknya agak susah ya untuk dihilangkan susah, gitu. Mungkin kalau ilmu-ilmu tuh bisa untuk dihilangkan, tapi kalau untuk lihat yang hal-hal kayak gitu susah ya. Iya, aduh. Bener-bener luar biasa sih pengalamannya. Semoga nih Rangga ya, jangan ke situ lagi, jangan berguru sama orang-orang yang kurang bagus lah untuk ilmunya gitu, ataupun ya kita nggak pernah tahu ya orang itu ngasih ilmu kita tuh yang bagus atau yang enggak gitu. Dengan yang kemarin-kemarin yang lo alami kan itu kurang bagus semua ya yang lo ceritain itu kan, black magic semua kan itu. Jadi ganggu ke jiwa lu juga ya kan. Aduh, semoga Rangga sembuh dari hal-hal seperti itu ya kan, kembali ke jalan yang benar, bisa bahagiain orang tua. Amin. Makasih nih Rangga udah berbagi pengalaman yang luar biasa. Dan bagi teman-teman yang mungkin mau bertobat ya kan, mungkin Rangga bisa nyaranin gimana caranya, ataupun ke orang yang memang tepat ya kan, berbagi cerita aja ya gitu. Ini ada pesan-pesannya untuk teman-teman dari Neng Sherly? Untuk teman-teman semua, kalau bisa janganlah belajar ilmu hitam gitu, karena dampaknya itu sangat parah, negatif. Ya semoga kalau bisa jauhinlah yang hal-hal buruk kayak gitu. Ini kata-kata Rangga. Rangga, terima kasih karena kita juga udah semakin malam ya. Kita tuh ngobrol dari tadi kayak nggak luas ya. Ya nggak sih? Bener. Kayak ada ngeganggu gitu. Makanya tadi aja gue puyeng tahu. Aduh, mudah-mudahan nanti pulang aman-aman aja ya, insya Allah. Dan ini motonya di bawah nih yang udah dimandiin nih. Di bawah, alhamdulillah. Kalau itu gue pernah dengar seriusan, karena saudara gue juga pernah tuh ketika dia beli barang ataupun kayak beli motor gitu, itu dimandiin. Katanya sih ya, namanya percaya masing-masing ya. Itu untuk keselamatan katanya, mudah-mudahan. Dan jangan lupa berdoa ya, mau kemanapun itu. Oke, segitu cerita dari Rangga. Semoga kalian suka dan semoga kalian terhibur. Dan kita di sini tuh bukan untuk menjelekkan ilmu-ilmu yang keturunan dari leluhur ya Rangga. Kita cuma bilang kalau misalkan ilmu itu kalian harus cari yang benar-benar tepat ya. Memang kalau misalkan untuk pengobatan ya udah khusus untuk pengobatan gitu. Jangan ilmu-ilmu yang aneh-aneh. Dampaknya itu benar-benar negatif banget untuk diri kita gitu. Oke teman-teman, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya Sherly ataupun dari Rangga. Kita ucapin aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.